bener kulineran dong ya foodies. Makan es krim, seger. Di sini juga ada area bermain buat anak-anak loh foodies. Wih, orang tuanya happy, anaknya pun happy ini mah. Makan bareng yuk adik-adik. Wah, foodies. Nah, di sini tuh banyak banget ternyata tenan-tenan yang menarik nih di Sego Dadar Lombok. Nah, salah satunya adalah ice cream ini. Dan uniknya nih, ice cream di sini ada wafelnya. Ukurannya gede banget. Nih, tadi adik-adik semua juga udah dikasih es krim. Jadi kita makan bareng nih. Adik, makan ya. Foodies, lihat. Perpaduan antara es krim vanila dan juga coklat dijadiin satu. Di luarnya itu dikasih waffle yang benar-benar garing banget rasanya. Makan foodies, bismillah. Wah, melting banget di mulut, rasa manisnya juga pas, susunya juga berasa banget. Enak nggak Adek? Enak ya? Enak banget? Enak banget katanya. Wah. Foodies kalau kesini wajib nyobain dessert yang satu ini ya, janji. Ini tuh pakai egg waffle yang freshly made banget dengan tekstur crispy di luar tapi masih lembut di bagian dalamnya. Makin komplit nih karena dipaduin sama soft serve vanilla dan juga coklat yang creamy banget. Perpaduan hangatnya waffle dan dinginnya dari es krim, bikin nagih. Apalagi kalau jajan di Sego Dadar Lombok Cisauk ini nih. Pilihan jajanannya banyak bener. Harganya juga udah pasti recehan ya. Start from 17 ribuan aja kamu udah bisa makan kenyang. Foodies, telur dadarnya tuh tipe yang digoreng sampai permukaannya crispy banget. Tapi dalamnya tuh masih empuk dan gurih loh. Satu porsi ini juga udah lengkap pakai lalapan, serundeng, sambal, sampai kremesan. Wah, ini sih nggak akan bosan ya makan telur dadar kayak model begini. Bener kan? Pas masuk ke mulut, garingnya garing banget. Terus rasanya itu gurih, garing, campur jadi satu. Terus ada rasa wangi dari ini nih, daun bawangnya. Jadi selain kalian dapat rasa gurih dari bumbu-bumbu yang dikasih di sini, dan kalian juga bisa ngerasain gurih dari daun bawang dan wangi pastinya kudus. Kita cobain sambalnya. Tapi ini sambalnya di mana nih? Saking gede telurnya sampai ketutupan nih sebelah sini, lihat. Ada di sini ternyata. Cocok dulu. Cobain, bismillah. Waduh. Ini sih mantap banget sambalnya. Dan sambalnya sambal matang, 100% matang, jadi bukan sambal mentah. Jadi kalau misalnya kalian kurang cocok sama sambal mentah, ini jadi salah satu opsi kalian nih, pilihan kalian. Terus rasa perpaduannya itu pas banget. Manisnya dapat, gurihnya dapat, asinnya dapat, tapi pedesnya nampol. Enak. Disuap bareng sama serundeng dan kremesannya, makin mantap nih foodies. Nah, buat kami sekolahan perosengan, cobain deh oseng sapinya. Dari visualnya aja udah kebayang medok bumbunya ya. Terus ditaburin sama bawang goreng melimpah yang bikin aromanya nyamber benar. Biasanya kalau misalkan sapi diolah, kalau misalnya mau jadi sop ya udah sop aja. Kalau misalnya mau jadi oseng ya udah oseng aja. Tapi ini dikasih kuah, foodies. Bisa-bisanya bisa gini, sekte macam apa ini? Tapi kita cobain foodies ya. Gimana rasanya nih? Tasnya tuh gurih, bumbunya medok banget, ada manis-manisnya, sama yang paling penting dagingnya lembut selembut-lembut itu. Enak banget pas masuk ke mulut, bener-bener langsung gampang banget buat diproses di mulut. Selembut itu, wah gak expect sih. Nah, katanya nih foodies, kuncian dagingnya bisa selembut itu karena sebelum dioseng, daging sapinya dipresto dulu selama kurang lebih 40 menit. Baru deh itu dioseng bareng sama rempah-rempah dan juga cabai rawit. Terus bisa request juga nih pedesnya sesuai selera masing-masing. Jangan lupa ya foodies dicampur sama kuah santannya. Plus, bukan makan kalau nggak pakai nasi, iya gak? Kalau saya masih suka semuanya, jadi harus dimakannya pakai nasi, ya kan? Kita campur semuanya nih. Kasih osengnya di sini. Nih. Kasih kuahnya yang banyak.
Nah, ini baru cara makan yang bener, versi Cema. Yang penuh rempah-rempah di sini ada. Yang pedas gurih juga di sini ada. Lengkap semuanya, foodies. Jadi, buat foodies di rumah nih, yang pengen nyobain makanan yang hari Cema cobain, mending kalian scan QR code yang ada di layar. Biar kalian tahu informasi lengkapnya seperti apa. Scan sekarang, langsung tuh muncul. Sego dadar Lombok. Waduh, enak banget ini mah. Ini sih definisi makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan. Makan lagi Pak, Bu, makan lagi, lanjut. Foodies, aku olahraga pakai dumbbell 200.000, harga dumbbellnya 200.000 nih, somai ini satu 100.000 nih ya. Ini somainya berat nih kayaknya nih, 5 kilo, jadi 10 kilo nih. Lama banget nih Vena. Vena! Vena! Di belakang. Aduh, lihat nih, aku sambil olahraga nih, kamu lama banget sih. Astaga, Tomgin. Emang ya, Tom Gin ada aja sepak terjangnya. Gara-gara ngeliat somai Bang Gondrong yang ukurannya di luar Nurul, langsung deh tuh keidean buat nge-gym. Foodies! Nih balik lagi bersama kita nih ya. Tadi aku habis angkat-angkat dumbbell pakai siomay tadi ya. Sekarang kita makan siomaynya nih. Harga yang aku tadi makan nih tadi 2 ya, jadi 200.000 nih. BTW, Apa tuh? kita makannya sambil gini apa? Apa? Bisa nggak? Kenapa miring? Kenapa miring tuh? Kenapa miring? Ikutin gerobak abangnya. Lah iya ya. Ayo, ada yang sadar nggak gerobak Bang Gondrong ini miringnya kebangetan? Emang sengaja tuh foodies biar nyentrik dan jadi ciri khasnya Bang Gondrong. Ini ikan apa nih ya? Ini kata abangnya, dia pakai adonan ikan kakap. Tapi kamu tahu nggak ikan apa yang kalau misalnya lewat langsung minggir semua? Ikan apa ya? Ikan pari. Bukan. Bukan. Ikan wiu wiu wiu. Wih, bukan cuma ukurannya ya yang agak lain, bahan dasarnya juga istimewa. Harga emang gak bohong deh ya foodies. Ini siomaynya menurut aku dia adonannya agak ini ya, fluffy ya sebenarnya. Fluffy. Kalau begitu digigit dia padat, foodies. Nggak salah sih, karena abangnya punya pengalaman bikin somai 25 tahun sih ya. 25 tahun. 25 tahun nih. Sebelum ada somai jumbo edisi spesial tahun 2026, Bang Gondrong emang mematok harga dagangan ya serba 10 ribuan. Masih receh dong ya foodies. Aku pengen tahu deh, Tom. Tahu apa sih Ben? Pengen tahu. Tahu apaan? Tahu ini. Ya kamu pengen tahu apaan Ben? Aku bilang kamu pengen tahu apaan, bikin aku emosi. Kamu pengen tahu Aku apaan? cuma pengen tahu Ah. ini. Pengen tahu ini. Udah aku lagi fokus makan, udah kamu tahu makan dulu aja dah. Ini tahu putih, foodies. Jadi biasanya kalau Bang Gondrong itu jualan tahu putih sama tahu yang kulitnya coklat. Ini tahunya enak. Tahunya enak. Nyahu banget ya. Dari semua sih, Bang Gondrong paling banyak stok somainya. Soalnya pembeli pada penasaran sama rasanya. Kalau somai yang 100.000 dirasa kebesaran, coba aja nih somai kecil yang rasanya sama aja kok foodies. Khusus somai jumbo, siapa cepat yang dapat ya foodies? Jadi mesti siap-siap nih buat nge-war. Yuk buat yang FOMO, jangan sampai kelewatan ya, oke? Senang banget ya, Tom. Kenyang. Ini super duper mengenyangkan foodies, apalagi pesen porsian kayak aku. Pokoknya buat foodies yang mau ketemu Bang Gondrong dan langsung nyobain siomaynya, datang aja ke ini di Jalan Kalimalang, Jakarta Timur. Lengkapnya? Selengkapnya kalian bisa scan QR code di layar ini ya. Oke. Pokoknya apa? Makan receh, Menu receh, tapi rasa gak recehan. Rujak bukan sembarang rujak nih, karena lihat tuh foodies pilihan bonya cakep bener. Fresh and unik-unik ya.
Ayo, ada yang tahu nggak nih foodies? Ada buah apa aja ya? Ini komplit banget by the way. Dari mulai berbagai jenis mangga, ada nanas, bengkoang, ada jambu juga, tapi unik nih, ada namanya mangga telur. Coba foodies tahu nggak, di dunia ini ada namanya mangga telur, baru pertama kali lihat tuh. Dia kayak mangga versi mini tuh, kecil-kecil begini. Yap, karena akhir tahun yang berbarengan sama musim mangga, jadi varian mangga di sini tuh lagi banyak banget. Gak cuma mangga telur, tapi ada juga mangga donat sampai mangga Thailand yang namanya Kyojai. Wah, pesta mangga nih kita foodies. Wah, nah, masih heboh. Karena semakin heboh semakin enak katanya. Tuh. Wih, cara makannya asik banget nih foodies. Sebelum dihap harus ada ritual shake-shake-nya dulu nih. Biar apa? Biar makin jos pastinya dan bumbunya tercampur sempurna. Ada bumbu asam boy yang rasanya asin, gurih dan sedikit manis. Serta bumbu Bangkok yang warnanya merah menyala. Dan katanya ada campuran terasinya juga nih foodies. Udah kebayang ya aromanya yang tajam. Lihat langsung berubah tekstur warnanya foodies. Tuh ya, langsung nyala. Tuh, wah, ini ngebayangin aja aku udah ngiler foodies. Ini fix buat para suami-suami yang istrinya lagi pada ngidam pengen makan buah-buah segar pedas. Ini bisa kesini sih, enak. Tuh. Bumbu Bangkoknya sukses kasih rasa yang nano-nano. Ada asam, ada asin, manis dan juga pedas dari bubuk cabenya. Wah, dijamin segar menggelegar nih foodies. Semoga foodies yang nonton tuh nggak terlalu ludah ya. Ini karena betul-betul segar banget. Buahnya fresh, masih crunchy. Disajikan dalam keadaan dingin, jadi lebih mantep. Nah, foodies yang dari tadi kepo sama mangga telurnya, yuk langsung kita icip ya. Yes, ini makannya emang sama kulit mangganya gini foodies, unik banget kan? Ini asamnya maksimal. Tapi emang kalau yang mangga telur tuh lebih ke asam, segar banget, dan pakai bubuk cabai yang atasnya lebih nikmat sih. Habis kena bumbu-bubuk, katanya makin best kalau kita lanjut dicocol sama sambal kacang atau sambal bebeknya nih foodies. Ada manis, legit, and nutty. Nggak cuma rujak, tapi ada juga asinan yang katanya nggak boleh di skip tuh foodies. Makin seru kalau makannya kita sharing kali ya, berbagi biar makin happy. Nih, lihat kuahnya nih. Kan cuy bener pedes-pedes kan? Aduh. Menggoda banget ya? Nah, menggoda banget. Gimana, enak gak? Enak ya? Mantap ya? Pertama kali nyoba mangga asinan kipas gimana? Melek banget mangganya. Melek banget ya? Wah, langsung semangat buat menjalani kehidupan ini. Wah, lebih suka yang mangganya mana nih? Kan dari dua nih. Yang kuning itu ya? Asam? Wah, gila. Saking asamnya sampai nggak bisa melek ya? Foodies yang masih ketagihan sama buah asam segar sedikit pedas, chills versi kuahnya nih si asinan mangga kipas bakalan cucok pastinya di lidah. Satu lagi nih yang wajib dicobain, asinan kelengking mangga yang katanya best seller tuh foodies. By the way, kuahnya beda banget. Dia warnanya putih gitu, ternyata pakai kiambo ya. Tuh. Ada kelengkengnya, ada mangganya, dikasih potongan cabai dan ada kiambonya. Kita cobain makan yuk, gimana rasanya? Mas. Makan pakai gelato aja. Pakai gelato? Iya, mantap dia, potongan gelato. Lebih berasa. Hihi, ini si asinan the next level ya foodies. Secara makannya pakai rujak sorbet gitu loh foodies. Wih, ini tuh es krim berbahan dasar mangga kuning yang aromanya harum banget. Penambahan rujak sorbet ini nih yang bikin rasa kuahnya tuh makin kaya. Asam, segar, manis. Yang satu ini kayaknya nggak ada lawan nih foodies. Creamy, asam, segar. Udah kesemsem pengen nyobain? Ya udah mampir ya ke asinan Meremelek yang ada di Cipondoh, Tangerang.
Mau rujak aneka buah atau asinan yang super segar, tinggal dipilih deh tuh foodies. Sip, selamat mencoba! Pokoknya semua jenis buah asinan sini the best. Punya keunikan dan juga kelebihannya masing-masing. Ada yang creamy, ada yang asam, pedas, ada yang segar, wanginya terasi. Pokoknya kalau kesini pasti bakal kalap deh. Enak-enak banget semuanya. Makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan. Pedes banget, tadi kan cabenya setrok. Apaan? Pudis, ngapa sih? Mau meeting nih, ketemu ke RW, mau meeting RW. Udah kayak orang kantoran banget ya. Bisa presentasi kita ini, mau meeting RW dulu. Ayo Pudis mau ngikut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Citra. Bu, ya Allah kita mau meeting ini, udah rapi udah meeting RW kan, udah janjian. Ayo kita langsung ke dapur. Ke dapur? Iya. Lah Pudis suruh ke dapur, suruh cuci piring, pasti jadi kucing dapur ini. Kalau ke dapur udah kita ikutin aja Pak katanya. Ayo. Bu Nena, ini kenapa jadi saya diajak ke dapur? Katanya kita mau ketemu RW, mau temu RW. Kenapa jadi ke dapur? Yalah, RW itu singkatannya dari Rintek Uuk, masakan Nado. Oh, masakan Manado. Jadi ini masak bumbu RW, RW. bukan temu RW. Masakan Nado tapi pedas-pedas, Mbak. Ya, pedas. Tuh, lihat nih bibir saya doang cepetin. Berarti badai di kulit badak. Doyan saya, yang pedas yang level. Ini mah kurang. Cabai lagi mahal kan, 80.000. Ini penjual profesional, biar cabai mahal tetap dia berani. Tenang foodies, ini bukan RW yang itu tuh. Racikan bumbunya aja yang sama foodies, tapi kalau dagingnya mah pakai daging ayam. Semua bumbu kayak kunyit, kemiri, serai, dan juga besi rempah lainnya dihaluskan, termasuk cabai rawitnya nih foodies. Kuliner khas Manado yang satu ini ternyata cukup simpel untuk dimasak loh. Proses pembuatannya itu cukup tumis bumbu sampai harum, kemudian tambahkan air, lalu tambahkan bawang merah dan bawang putih. Pudis, ini dia nih makanannya nih, yang tadi ayam bumbu RW. Kagak jadi meeting RW, ini kagak jadi tuh. Ini nih yang lagi pada rapat ya. Bu, rapat RW, Bu. Kalau kata saya tuh ini mirip kayak ayam woku, cuman ini beda nama aja, cuman rasanya mirip kayak woku. Dan ini pedes banget, tadi kan cabenya setrok. Ini beneran pedes. Tapi karena saya kuat, cabe cuma dong doer. Kelana rasa di sini nggak cuma makanan beratnya aja nih foodies, camilannya juga banyak loh. Yes, mulai dari panada, palapis, pisang gorohu, sampai yang manis-manis unik kayak begini nih foodies. Ini jujur baru pertama kalinya saya makan pisang disambelin. Biasanya itu jantung pisang. Jantung pisang direbus, dicocol sama sambal. Ini ngapa pisangnya ini? Ini kan pisang kan toppingnya coklat, susu, keju. Ini ngapa sambal? Mau kita cobain foodies. Sambal roa, tadi kan sambal roa. Foodies. Enak juga ternyata ini pisang pakai sambal. Pisangnya nggak terlalu manis, jadi kematangannya sedang. Nah ini sambalnya mirip kayak sambal petis. Ini pedas ada, jadi nagih saya tuh jadi nambah lagi. Ada rasa ikan-ikannya. Selain sambal roa, boleh juga loh pisang gorengnya dicocol ke sambal terasi. Nah, kalau si Ratu Macan Pulau Gebang, doyannya yang mana nih ya? Sambal terasi, aku rasanya enak kan sambal ini roa. Ikan cakalangnya khas. Jadi buat yang kagak tapi kalau pisang manis kan disiram
susu apa kan tambah nyelab ya. Ini sambal ruaknya enak. Lebih suka yang ini. Foodies yang mau kulineran khas Manado racikan Bu Nena, tinggal scan QR code yang ada di layar ya. Menu, harga, sampai lokasi warung dabu-dabu semuanya ada. Complete just for you, foodies kesayangannya makan receh. Ya, kita gaskan foodies, let's try it! Makan receh, menu receh tapi rasa nggak recehan. Biar kata dia ini tulang belulang ini, tapi tuh masih ada daging-dagingnya itu yang kayak kenyal-kenyal gitu, foodies. Mie kocok karapitan, foodies. Kalian lihat, sejak 1979. Itu artinya mie kocok ini udah legend banget. Ini legend tapi kayaknya jauh ya ke dalam ya. Berapa jauh ya kira-kira? Konon katanya, warung mie kocok yang satu ini salah satu yang tertua loh foodies dan otentik banget rasanya yang ada di Kota Bandung. Lokasinya emang rada nyempil ya, di jalan kecil, tapi soal rasa harusnya sih nggak perlu diraguin lagi. Bukannya udah hampir setengah abad gitu loh foodies. Ini kaldunya, yang namanya kaldunya itu rich banget, bener-bener kaya banget. Nih kaldunya rasanya tuh gurihnya tuh pas, kayak nggak ada tambahan-tambahan MSG dan segala macam gitu, karena memang gurihnya tuh muncul dari kaldu. Katanya sih ini kaldunya kaldu tulang gitu foodies ya. Dan ini kebetulan yang aku pesan, ini adalah paket komplit foodies. Jadi memang semuanya tuh ada ya. Ini kalian bisa lihat sumsum ya. Ini sumsumnya wujudnya nyata, tanpa harus disedot-sedot lagi, tanpa harus diseruput-seruput, dia udah keluar sumsumnya. Terus ada kaki ya, nih ada kayak kaki gitu di sini, tuh. Aduh, ini tulang muda kaki tuh kayak selalu menyenangkan ya, tuh. Gak sekedar kikil atau kaki sapi tipis yang dipakai foodies. Semua kikilnya itu gemoy, wiggly gitu. Dari dengkul sampai telapak kaki sapi komplit dalam satu mangkok. Bahkan sumsum tulang sapi juga ada loh foodies. Aduh, udah kebayang ya pengen ikut seruput sumsumnya gak sih? Ini jujur, kaldunya begitu dicampur dengan cabai, dengan jeruk, dia makin seger lagi. Dan yang pasti, ini bener-bener rich banget, kaya banget lah. Aku tuh nggak bosan-bosan untuk ngasih tahu kalian kalau ini kuah kaldunya itu bener-bener rich banget, foodies. Tipe kuah kaldunya itu tebal tapi nggak ninggalin aftertaste gitu di lidah. Nggak ada bau-bau sapi yang mengganggu karena setiap harinya selalu pakai tulang sapi yang fresh. Kaya banget teksturnya. Mulai dari mie-nya, dari tulang-tulangan ininya, ya ada kikilnya juga. Jadi kenyal-kenyalnya ada dari kikil, dan mie-nya tekstur kenyalnya juga enak banget. Itu bikin dia makin kaya, dan ada crunchy-crunchy, krenyes-krenyes dari toge-nya sendiri yang masih crunchy banget, foodies. Buat mie-nya aja nih dipesan khusus ke produsen mie-nya loh foodies, biar bisa dapat tekstur mie yang cocok dan gak ngerusak sensasi makan mie kocoknya. Wih, mantap! Lembut anget. Biar kata dia ini tulang belulang ini, tapi tuh masih ada daging-dagingnya itu yang kayak kenyal-kenyal gitu, foodies. Dan ini empuknya pas gitu, jadi nggak kematangan, nggak juga yang alot gitu, foodies. Nih, tuh jiggle-jiggle. Foodies pasti udah paling tahu deh ya kalau masak kikil atau kaki sapi itu termasuk yang paling tricky, iya kan? Salah masak nih, kikilnya bisa bau amis dan alot ya, nggak hilang-hilang foodies.
Tapi kalau kikil di mie kocok ini, sopan banget masuk ke mulut, malah nyaris melting gitu foodies. Mantep ya, lala. Gak heran sih kalau bisa habis lebih dari 30 kg kikil sapi setiap harinya karena emang selazis itu. Gimana? Enak ya Bu ya? Enak ya? Mantap, mantap, lazis dia. Fix kalau ke Bandung auto mampir ya foodies ke mie kocok Karapitan ini nih. Foodies mau kesini juga kan? Yuk kita ketemu di sini aja yuk. Bukanya setiap hari kok dari jam 7:30 pagi sampai jam 5 sore. Makan receh, menu receh, tapi rasa kerecehan. Foodies, malam-malam keliling kota Agra India Foodies. Saya pikir tadinya kota Agra itu kecil banget Foodies karena fokusnya sama Taj Mahal doang. Ternyata sampai di kotanya rame banget, banyak tempat makan, enak, murah. Salah satunya Farhan Restoran ini Foodies, dari tadi banyak orang dateng. Suaranya juga takut, bikin penasaran. Kira-kira enaknya kayak gimana, murahnya kayak gimana. Kita cobain aja Foodies, come on. Duh, bisa aja ya foodies S3 marketingnya nih si Baijan. Yang lewat auto noleh ini mah. What is name? Sawawa. Foodies. Lucu juga ini. Lagi kerja tapi kayak main. Ternyata berat juga ini. Yuhu foodies, waktunya kita icip-icip. Ada satu paket chicken Afghani dan satu paket chicken tikka masala. Oke, mari kita try. Pertama kita cobain egg paratanya dulu ya. Kita takis deh. Jadi dia itu roti paratha, di dalamnya tuh ada telurnya foodies tadi yang diaduk-aduk itu loh. Nah, jadi dia kayak martabak, cuman satu sisi doang. Kita cobain foodies ya. Bismillahirrahmanirrahim. Cobain ini dulu. Sumpah. Ini aja rotinya aja enak banget. Karena mungkin dicampur sama telur, ini rasanya gurih banget, enak banget sumpah. Ini gurih banget asli. Sekarang cobain chicken tikka masalanya nih, skuy foodies. Kalau dari warnanya yang merah merona gitu sih, kelihatannya pedes ya. Ternyata ini ayamnya dia ada potongan wortel sama potongan kolnya. Untuk rasanya dia asin gurih terus pedes bener. Oke, sekarang kita lanjut, kita cobain chicken Afghaninya nih. Nah, yang ini ayamnya jauh lebih empuk dibanding yang tadi foodies. Ini enak. Kayak diungkep dulu sih kalau ini. Dan dia bumbunya ini beneran meresap banget sampai ke dalam-dalam foodies. Ini enak banget sumpah. Creamy banget, asin banget. Ini ribet banget di luar sana. Saya rasanya yang oks banget nih foodies. Harga makanan di Farhan Restoran ini juga receh guys. Udah gitu nih porsinya melimpah pula. Pantas aja yang makan rame terus. Ini padahal ini saya pesennya setengah porsi, tapi banyak banget ayamnya foodies. Ini enak. Dia rasanya tuh gurih, asin, sama sedikit asam dari yogurt. Jadi dicampurin sama rumali roti ini jadi enak rasanya. Si rumali rotinya juga makin enak karena ada rasa dari si ayamnya ini sih.
Karena porsinya banyak, warga lokal biasanya makan ramean gitu tuh foodies. Yap, kayak bancakan gitu deh. So, kalau kamu traveling ke Agra, Uttar Pradesh, India, jangan lupa buat mampir ke sini ya. Lumayan ngirit nih uang makan kita ya nggak? Udah gitu enak lagi. Oke Foodies, sekarang ini ramai banget. Tempat duduknya harus gantian. Jadi harus sudahi sampai di sini Foodies. Jangan lupa Foodies, kalau datang ke kota Agra India tuh jangan salah. Ternyata besar juga. Banyak kuliner juga. Salah satunya nih Farhan Restoran ini Foodies. Jangan lupa Foodies, terus saksikan makan receh. Karena hanya dimakan receh, menunya receh, harganya receh, tapi rasanya tidak recehan Foodies. Oh. Foodies, ini nih salah satu area yang rame banget di konsernya Forever alias EFSE. Cie, ada yang berbunga-bunga tuh semalam pada ketemu cinta pertama ya. Yes, Foodies, konser EFSE Forever di Indonesia Arena emang pecah banget ya. Seru banget tuh Foodies. Secara ya kan bisa ketemu idola yang dulu cuma bisa dipandang via poster. Doilah ketahuan deh tuh ya umurnya. Belum lagi ditambah fan service-nya Vic Cho, Venus Wu, Jerian bersama Ashin itu tuh bener-bener total banget. Semuanya ramah, full senyum, cakepnya aduh jangan ditanya. Fans atau meleleh ya dibuatnya. Apalagi nih penampilan solo Taoming alias Jerian saat membawa sepotong kenangan milik Sancai, peran milik mendiang Barbie Show. Penggemar setia Meteor Garden berebes milih nggak sini? Ini merupakan cara geng EFSE untuk mengenang mendiang sahabatnya dalam setiap penampilan mereka Foodies. Wah beneran F forever ya, friend forever. Anyway, ternyata EFSE tuh Foodies juga loh Foodies. Iya, tetep yes, makanan tuh emang pemersatu kita and EFSE. 我们在每一个城市的时候， Ya kita di tiap 阿 kota 信都会问所有的粉丝朋友们， asing akan bertanya kepada semuanya makanan apa makanan lokal yang enak dimakan. Bakso, wedang jahe, seblak. 1、2、3，说。 Sayur asem bukan? Wah, kalau urusan rekomendasi makanan yang endol-endol mah makan receh jagonya ya Foodies. Tapi ini udah diwakilin sama Pat Kau nih Foodies. Foodies, ini nih salah satu area yang rame banget di konsernya Forever alias EFSE. Ini orang-orang pada foto-foto di situ di backdrop. Tapi sebelum nonton di konsernya, kita mending cari makan dulu biar nggak lapar ya kan pas konser. Ayo. Nah, Foodies ini area F&B-nya. Jadi sebelum pada nonton konser, orang-orang bisa jajan dulu, bisa isi perut dulu. Saya mau tanya nih ke orang-orang. Halo kakak-kakak. Halo. Tadi saya lihat lagi jajan. Jajan apa tuh di sini? Bakery Hot. Oh, buat dimakan di dalam atau gimana? Iya. Ini emang fans sama EFSE? Iya. Ini generasi apa ya ngomong-ngomong ya? Generasi 94 milenial, dua-duanya sama kita tos milenial. Mau ngetes dulu ya Foodies ya. Beneran nih fans sama EFSE. Coba lanjutin lagunya ya. Peinichi kan you sing ye. Run me the lane, wo chai wo chen pa. Wah, saya juga bisa ternyata. Satu lagi. Pao ceti hui ya xiang ni. 不该让这只高的代替，把
Oke, selamat nonton ya. Terima kasih. Kita lanjut foodies, kita cari makanan. Jadi tadi mereka lagi jajan roti katanya. Ini dia roti yang mau kita samperin. Halo, saya mau jajan roti. Ini salah satu yang menarik foodies. Mana tadi gambarnya? Ini ada gambarnya. Rotinya warna merah, kayaknya cakep banget. Jadi kita mau jajan ini. Nah foodies, ini namanya Choco Mochi Pang. Jadi saya lihat dari tadi tuh banyak orang yang beli ini karena buat bekal makan. Mungkin sambil nonton konser, lapar gitu kan, butuh makanan. Ini jadi roti dengan base red velvet, terus katanya dalamnya mochi. Coba kita belah ya foodies ya. Wow. Jadi memang kalau buat konser itu enaknya makanan yang handy begini, bukan yang nasi-nasian, kan agak repot ya kalau dalam bawa nasi atau terlalu kenyang sebelum konser nanti malah begah. Jadi memang paling enak adalah makanan yang handy bisa dibawa begini. Mochinya enak foodies, rotinya juga enak. Coklatnya berasa banget, terus karena dia ada remahan biskuitnya, ada teksturnya tuh macam-macam, ada kenyal, ada crunchy, ada lembut dari rotinya. Yang jelas coklatnya berasa banget. Sudah siap nonton konser kalau perut udah keisi foodies. Oke foodies, makan receh menurut receh tapi rasa nggak recehan.